telat 1-2 menit kayaknya. Terus malam. Artis pejabat banyak nanti di sini. Hai, welcome to my mini vlog. Oke, aku udah selesai nyari. Hai, welcome to my mini vlog. Oke, jadi hari ini Sabtu malam Minggu dan ini aku lagi ada di Alfa Mini. Aku lagi istirahat, nggak istirahat sih, kayak nunggu jam gitu lah biar nggak terlalu dini. Karena aku mau kemana? Aku mau ngajakin kalian untuk explore suatu tempat bersejarah yang dikeramatkan. Salah satunya ada di Jogja. Jadi ini adalah pertama kalinya aku ikut acara seperti ini. Jadi kayak jurit malam gitu untuk menguji mentalitas, dan aku tidak sepenuhnya percaya bahwasanya sosok-sosok mistis itu ada. Jadi semuanya itu bisa dijelaskan secara logika dan sains. Jadi aku men-challenge diriku sendiri untuk pembuktian apakah memang benar bahwasanya sosok-sosok mistis itu akan terjadi di hidup aku atau di diri aku. Maksudnya kayak apakah mereka akan menunjukkan sosok-sosoknya di depanku maksudnya. Jadi ya, di mana ke tempatnya? Jadi nanti kalian tungguin aja. Aku bakal ngajakin kalian ke tempatnya dan nanti kita bakal explore dengan banyak orang mungkin ya, nggak tahu, aku juga baru pertama kali. Jadi nanti kita ikutin terus lah pokoknya perjalanan aku. Jadi ya, see you. Jadi ini kita udah mau sampai tempat base camp atau buat ngumpulnya. Dan sepertinya itu dia base campnya. Udah di ujung banget. Udah sampai. Akhirnya kita sudah sampai di Antakapura. Titik kumpulnya ada di sini. Jadi di sini tuh kayak ada kafe-kafe gitu. Terus itu ada mas-masnya juga mau ikut. Nanti aku ajak kalian untuk jurit malam. Pokoknya ikutin terus keseruan aku. Nanti kita sesi penelusuran. Ketiga itu pembuktian energi namanya. Kita ya harapannya bisa berkomunikasi ya. Komunikasi antara metafisik dengan fisika itu agak beda. Nah nanti ada rulesnya. Sama yang terakhir nanti di resonance. Nah di resonance ini yang nanti ada aturan khususnya. Ini kita udah mulai trekking ke depan. Kita mau trekking ke atas untuk menuju lokasinya bersama-sama dulu. Oke, jadi ini udah mulai masuk dan jalan menuju makam Ratu Malangnya. Jadi agak lumayan sih. First experience guys. Oh my god. Ini kita udah ada di depan gerbang makam Ratu Malangnya. Terus kita udah dibagi kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang kurang lebih. Kita ada kayak total 5 kelompok kali 3 orang. Terus kita akan mulai jalan untuk mengeksplor sisi luar dari makamnya. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Agak silau. Nah itu teman-teman udah mulai di kelompok nomor 3 untuk buka energi gitu-gitulah. Terus ya, aku ada di kelompok nomor 4 ya. Jadi doakan nyari-nyari perkara sendiri, pengen tahu sendiri. Ini akan menjadi first experience aku untuk explore tempat-tempat seperti ini. Jadi
tonton vlog aku yang pertama kali untuk aktivitas menegangkan. Ada beberapa titik teman-teman hindari lihat ke kiri. Di mana lokasinya Mas Abdul? Saya nggak akan di sana. Itu seperti sendang ya? Iya, itu sendang. Tapi di luar masih ada betengnya. Itu ada beteng. Bisa tarik nafas lagi dong. Boleh saja yang terakhir izin tarik nafas yang paling dalam. Oke, jadi tadi cuma kita mencar, kita tadi mencar cuma jalan-jalan doang ya Kak, mau explore jalan doang. Terus kita sekarang mau masuk ke aktivitas yang kedua, masuk makam. Let's go. Ini penampakan udah kayak peti. Mungkin dari teman-teman tadi ada yang mendapatkan experience dan ada juga yang mungkin masih belum nih, yaitu karena kemampuan energi dari teman-teman itu berbeda. Dan tentunya sebelum kita nanti ke makam, teman-teman ada yang tahu sejarah dari sini? Belum ya? Jadi ini sejarah dari makam Antakapura ya Mas Prabu. Itu artinya sebenarnya istana kematian. Nama aslinya adalah Retno Gumilang. Namun sejarah mengenalnya sebagai Nyi Ratu Malang. Ia adalah istri sah dari dalang kondang Ki Panjang Mas. Kecantikannya yang legendaris ternyata menjadi awal dari sebuah tragedi berdarah. Sultan Amangkurat I yang sangat terobsesi memerintahkan pasukannya untuk merebut Retno Gumilang. Karena cinta tidak bisa dibeli, Ki Panjang Mas memilih bertahan hingga titik darah terakhir. Catatan sejarah menyebut sang dalang dan seluruh rombongan pengrawitnya dibantai habis atas titah raja, hanya agar Amangkurat I bisa memiliki Retno Gumilang yang pada saat itu sedang mengandung anak suaminya. Retno Gumilang akhirnya dibawa ke istana Pleret, namun hatinya sudah mati bersama suaminya. Tak lama berselang, ia meninggal dunia secara misterius. Beberapa sumber sejarah Belanda menyebutnya ia diracun. Sementara cerita rakyat meyakini ia mati karena patah hati yang teramat dalam. Disinilah kegilaan Raja Amangkurat I dimulai. Sang raja menolak menguburkan jasadnya. Selama berhari-hari, Amangkurat memeluk dan meratapi jenazah sang ratu yang mulai membusuk di peraduannya, berharap keajaiban menghidupkan kembali wanita yang ia puja. Kemarahan Amangkurat I meledak saat ia curiga ada konspirasi di balik kematian Retno Gumilang ini. Dalam amukan yang membabi buta, Raja menyeret 41 orang selirnya ke dalam sebuah ruangan yang gelap yang kini sering disebut sebagai Istana Kematian. Tanpa ampun, mereka dikunci rapat tanpa setetes air dan sebutir nasi. Selama 40 hari, rintihan pilu terdengar dari balik tembok istana hingga akhirnya sunyi total. Ke-41 selir itu tewas mengenaskan, menjadi tumbal atas ego dan duka ekstrim sang penguasa yang kehilangan kendali. Setelah mendapat firasat lewat mimpi, barulah raja bersedia memakamkan Retno Gumilang di puncak Gunung Kelir ini. Ada rahasia yang tersimpan di tanah ini. Bapak penjaga makam sering bercerita tentang air yang keluar dari liang lahat
simbol air mata abadi atau kesucian cinta sang ratu yang tak pernah luntur. Catatan sejarah Belanda pun menguatkan kesan dramatis ini, menyebutkan bagaimana Amangkurat I membangun bendungan di kaki bukit agar ia bisa tinggal di sini sambil meratapi makam istrinya. Di balik tembok putih yang menyerupai benteng ini, terkubur sebuah obsesi besar yang pernah menghilangkan puluhan nyawa di tanah Mataram. Berarti dulu ini istananya ya? Karena istana kematian. Kan disendirikan Ratu Malang, diistimewakan sendiri. Tujuannya dibunuh apa Pak? Yang dibunuh siapa yang Yang tujuannya? dibunuh siapa? Yang itu tadi apa kelir-kelirnya? Kan dikira yang meracuni Amangkurat, Ratu Malang, kan dibunuh semua. Nah, karena dikira Ratu Malang ya dikira yang meracuni sebenarnya, tapi kan dia bunuh diri karena nggak mau diberi sama Amangkurat. Terus Pak, ini untuk si sendang ini sendiri apakah ada kepercayaan dari turun-temurun sampai warga sekarang memiliki khasiat atau apa gitu Pak? Ya akhirnya kepercayaan aja Mbak, tergantung kita yakin aja untuk buat apa. Oh, Cuma keyakinan aja. oke. Jadi ini kita mencoba untuk berkomunikasi. Serem banget. Gak tahu deh. Gimana Mas? Gak tahu deh. Oke, jadi kita udah mencoba tadi kayak ada mediasi, ada media, jadi kita bisa lanjut ke masuk ke makam. Terus tadi ada teman-teman yang kayak mulai merasa badannya enteng, badannya ringan, terus kayak ada gerakan-gerakan yang nggak bisa dilawan. Dan kata Mas Sabda di situ ada satu peristiwa yang nggak bisa ditembus, di mana mungkin entah itu suatu perjanjian atau suatu hal lain yang belum bisa tersingkap dari arah kerajaan. Cindeda gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran next movement apalagi, aktivitas selanjutnya, ikutin terus jejak Siskai. Ekspedisi Siskai. Apa nih, ekspedisi merah ala Siskai. Gelap, menyenangkan.
Jadi kalau yang lain, jadi ada satu kelompok yang harus duduk diam 5 menit di depan makam Ki Panjang, Ki Dalang Mas Panjang, itu ya, Ki Dalang Mas Panjang ya namanya, Ki Dalang Panjang gitu kan, Ki Dalang Panjang. Jadi itu makamnya makam pendalang waktu dalang wayang keraton Amangkurat sorry guys, ralat Amangkurat. Jadi terus si dalangnya meninggal, yang diyakini juga dibunuh waktu zaman kerajaan itu, ya dimakamkan di situ. Dan ada satu tim nanti kita bergantian, tim kita nomor 4, jadi nanti bergantian untuk ditinggal nggak ngapa-ngapain selama 5 menit di depan makam beliau, dan sisanya kita suruh istirahat dulu. Semangat ya, semangat, seru. Host atau berbagi di mana itu selalu berkata-kata positif lah dan berdoa juga. Tapi secara jadi kayak ketika aku di sana dengan niatkan kayak itu tadi, aku juga seperti kalian memang lebih hidup dulu sebelum aku, berterima kasih juga gitu kan. Aku kesini pengen tenang, pengen damai gitu, apresiasi apa kayak kan tadi udah di-mention sama masnya namanya gitu kan, panggil namanya, dan lebih ke kayak nangis, dan aku lebih kayak emosional gitu. Nah, tapi setelah experience yang tadi kita ditinggal selama 5 menit, dan aku merasa itu bukan 5 menit ya, kayak paling cuma 2-3 menit. Yang aku rasakan gak beda jauh sama kamu, Kak. Aku merasakan energi kesedihan. Manggil nama saya 3 kali dengan kencang, kayaknya nggak tahu deh, saya bakal di musik gitu. gimana. Ke peristiwa itu ya dulu pernah ya, peristiwa zaman Sultan Agung Baru ya. Iya. Itu bakalan terjebak, itu yang dinamakan kalau di film itu Insidious. Oh iya, benar. Iya. Dalam kondisi benangnya dan fokus kesadarannya kita bakal bisa gila. Iya, setuju. Nah, itu tadi yang aku rasakan, Mas. Jadi karena aku memposisikan diriku berada di situ, aku kayak melihat betapa sedihnya permaisuri yang dikurung. Iya, itu anak dari suami istrinya yang pertama dilakukan pembunuhannya itu yaitu dari saya nggak lupa, yang kedua ini dari daya itu ini dari suami itu ya, nah dengan cara kacau. Seperti biasa kayak kan kalau misalnya merasa baca atau nonton film, bener-bener kita kayak nonton tapi kita ada di Masuk ke cerita filmnya itu ya. kayak kita Jadi ya dalam situasi yang itu terjadi gitu. Nah, ketika Mas Oksa bilang tarik nafas, hembuskan, buka mata pelan-pelan, lihat lilin. Wah, mata banget. sakit banget. Nggak bisa melek, leherku tertarik, nengok 180 derajat. Susah. Kayak tau gak? Kayak apa sih namanya? Simptom kalau mau stroke. Serius. Kalau telat 1-2 menit kayaknya. Terus salam. Dijaga itu di sana sampai dari bawah.